Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Baik bukan? Kali ini kita akan belajar tematik kelas 6, tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah melalui penjelasan guru, siswa dapat menemukan contoh pelaksanaan sila ke-1 dan ke-2 dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Melalui pengamatan, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ke-1 dan ke-2 dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa mampu menyebutkan berbagai patung dan pembuatannya serta keterampilan yang dibutuhkan. Masih ingat kan pelajaran yang kemarin? Tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan. Salah satunya sebagai sumber makanan. Coba bayangkan kalau tidak ada tumbuhan. Jika tidak ada tumbuhan di dunia ini, maka tidak ada kehidupan. Karena semua akan mati. Beberapa jenis tumbuhan bermanfaat sebagai makanan dan obat-obatan. Di Asia Tenggara, sebagai wilayah tropis, cocok untuk bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Contoh tumbuhan yang bisa dimanfaatkan sebagai obat-obatan adalah yang pertama jahe, yang kedua temulawak, yang ketiga kunyit, dan masih banyak lagi tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Anak-anak tahu kan bawang merah? Benar, bawang merah itu biasa dipakai untuk bumbu dapur. Biasanya Indonesia dan beberapa wilayah negara yang lain juga menggunakan bawang merah sebagai bumbu dapur. Tetapi bawang merah juga dimanfaatkan untuk mengobati penyakit. Salah satunya untuk kesehatan jantung dan mengontrol diabetes. Di wilayah Asia Tenggara, penggunaan bawang merah terbesar adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Jahe selain sebagai bumbu dapur juga dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Jahe juga bisa dimanfaatkan untuk membuat minuman segar dan sehat. Anak-anak, Bu Guru punya cerita. Simak ya. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman yang sehat dan segar. Namun alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur.
Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang, persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Bagaimana pendapatmu terhadap sikap teman-teman Edo, anak-anak? Sikap teman-teman Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai manusia, kita harus bersikap yang sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pancasila ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, sikap dan perbuatan kita harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang 5 tadi. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, toleransi dan menghormati agama dan kepercayaan lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah 1. Persamaan derajat. 2. Menghargai hak asasi manusia. 3. Solidaritas antar sesama manusia. 4. Perdamaian. Contoh sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan pengamalan sila pertama adalah 1. Menghormati orang yang sedang beribadah. Jadi kalau ada orang sedang beribadah, jangan diganggu ya. 2. Toleransi, saling mengerti. 3. Menghormati agama lain atau kepercayaan lain. Yang keempat, kerukunan antar umat beragama agar Indonesia bersatu, ya. Sikap atau perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila kedua, salah satunya adalah menengok teman yang sakit. Tidak membeda-bedakan antar teman sekalipun berbeda status sosialnya. Saling menolong teman yang membutuhkan bantuan kita. Jadi, semua sikap dan perbuatan kita harus sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila agar kehidupan ini rukun dan damai. Sudah jelaskan anak-anak? Nah, sekarang manfaat tanaman itu tidak hanya pada bunga dan buah, tetapi juga kayunya. Kayunya bisa dimanfaatkan untuk seni loh, untuk membuat patung. Pernah lihat kan? Patung selain terbuat dari kayu, bisa dibuat dari tanah liat dan malam atau plastisi. Membuat patung membutuhkan keterampilan.
contoh-contoh patung Nusantara. Perhatikan ya. Setelah melihat contoh dari patung-patung tersebut, tentunya kalian sudah punya gambaran bagaimana cara membuat patung. Baik itu dari tanah liat, dari kayu, maupun dari plastisi. Sekarang, anak-anak, simaklah teks berikut ini. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Nah, dari bacaan itu sudah jelas ya bahwa cara membuat patung bisa dengan teknik ukir, cetak, maupun tekan. Nah, sekarang tugas kalian, buatlah satu patung yang terbuat dari tanah liat, kayu, maupun plastisi. Silakan pilih salah satu bahan yang kamu anggap mudah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai jumpa lagi.